Alhamdulillah, kita sudah melewati bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita diwajibkan untuk berpuasa bagi yang tidak memiliki halangan. Tentunya ada hikmah-hikmah yang kita ambil selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan untuk berpuasa secara lahir, artinya kita tidak makan, tidak minum. Tapi bulan Ramadan 1 bulan yang lalu kita dididik oleh Allah, kita disekolahkan, dimadrasahkan oleh Allah di bulan Ramadan. Kemudian setelah 1 bulan penuh kita beribadah di bulan Ramadan, Allah menjadikan bulan Ramadan tersebut sebagai bulan di mana Allah meleburkan, menghapuskan dosa-dosa kita KB. Allah itu sangat pemurah. Gusti Allah itu sangat luar biasa, royal cari wong Cirebon. Sehingga apa? Allah sudah menyiapkan, menyediakan lembaga pengampunan bagi kita, yang dimana pada tabiatnya kita sebagai manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Kita semua itu pasti punya salah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dinas dalam sebuah hadis qudsi, disebutkan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una, kamu semua itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat salah, billaili, pada waktu malam, wan nahari, dan waktu siang. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, la astaghfiru dzunuba adzunuba jami'an, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Banyak sekali dosa kita. Dari mata kita bermaksiat, dari lisan kita, dari telinga kita, pirang-pirang dosa. Tapi Allah tahu bahwa manusia itu selalu berbuat salah, tapi Allah tidak menutup pintu maafnya, malah Allah membuka selebar-lebarnya. Srog sing sapa wonge njaluk pangapura ning ingsun, tobat ning ingsun, maka Gusti Allah ngampura. Allah sudah menyiapkan. Dan pengampunan, kita pengen diampuni ning Gusti Allah, wabil khusus di bulan suci Ramadan, di mana kita mudah untuk ngelakoni kebagusan, ngelakoni ibadah. Karena apa? Dengan kita berbuat baik, dengan kita beramal soleh, kita sholat, kemudian kita puasa, kita ngaji, kita deres Al-Quran, kemudian kita sedekah, kita membantu orang dan sebagainya, itu merupakan perwujudan nyata dari kita semua untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Itu adalah langkah setelah kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dengan kita beramal soleh,
maka itu mampu menghapuskan kesalahan kita. Digembleng sholat biasa pas-pasan 5 waktu, di bulan Ramadan diajak sholat lebih, ada tarawih, ada witir, qobliyah, ba'diyah, serasa mudah dikerjakan. Ngaji Quran biasanya itu sehari cuma mampu sekebet kan, kurang seperapat, wis ngantuk. Di bulan Ramadan enteng. Ini bagian daripada rahmat Allah. Allah menyiapkan lembaga pengampunan, departemen atau lembaga pengampunan, yaitu apa? Berupa amal-amal soleh. Kita sholat, Allah hapuskan dosa kita. Kita ngaji, Allah hapuskan dosa kita. Kita berpuasa, Allah hapuskan dosa kita. Maka kata baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wonge puasa ikhlas karena Allah, maka Gusti Allah bakal ngampura segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kang wis kelewat. Ini garansi, ini jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jaminan. Siapapun muslimin muslimat yang berpuasa kemarin bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosanya. Dengan catatan puasanya itu imanan wahtisaban. Puasanya itu dengan ikhlas. Kira-kira yang namanya puasa itu pasti ikhlas nggak? Kira-kira ada nggak puasa itu tidak ikhlas? Sulit dibayangkan. Wong puasa beli ikhlas. Puasa insya Allah orang berpuasa pasti ikhlas. Sebab sulit dibayangkan bagaimana orang puasa itu nggak ikhlas. Ngapain dia nahan lapar, nahan minum? Kalau memang tidak ikhlas, wis bae manjing kamar mangan. Tidak ikhlas karena apa? Supaya ingin dipuji orang. Ngapain repot-repot nahan lapar? Wis bae aja puasa maning, dosa-dosa dewek. Artinya orang berpuasa itu ya pasti ikhlas. Nah, itu baru puasanya. Belum lagi ada satu redaksi lain dalam hadisnya itu man qoma ramadhana, sing sapa wonge sholat tarawih di malam harinya. Pada tarawihan beli hari kiyang, la ilaha illallah. Jujur kula si bitrawih wingi bitrawih wis pragat ya. Nah, artinya gitu. Sekali lagi Gusti Allah, rahmatnya Allah itu luas. Kita melakukan satu amal soleh, kita berpuasa, kita sholat, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka di bulan Ramadan kita dilebur semua dosa-dosa kita. Tahriqud dzunub, dibakar kabeh dosae. Nah, itu kaitannya dosa kita sama Allah. Bagaimana dengan dosa kita dengan makhluk, dengan manusia, dengan sesama manusia? Nggak bisa. Dengan kita melakukan sholat, misalkan saya punya salah dengan si B, kemudian dengan sholatnya kita mampu menghapuskan kesalahan saya dengan si B, nggak bisa. Lalu caranya bagaimana? Caranya dengan kita saling bermaafan. Maka di bulan yang mulia ini kita masuk bulan Syawal, suasana Idul Fitri. Wong wis tuwa Idul Fitri ya, tanggal berapa Syawalnya ini?
20 belum. Tanggal piro Jan? Wis, beli penting. Tanggal berapa nggak penting. Yang penting adalah silaturahmi kita. Nah, setelah bulan Ramadan kita membakar semua dosa-dosa kita dengan Allah, maka suatu kebiasaan, suatu tradisi, suatu adat yang luar biasa bagusnya setelah itu masuk Syawal kita halal bihalal. Halal bihalal ku apa? Jare jono apa beli haram baca. Halal haram bil haram. Kenapa dinamakan halal bihalal? Nah, sedikit cerita biar kita tahu. Biar kita tahu dari mana asalnya halal bihalal itu. Kok sampai detik ini di negara kita Indonesia itu sering mengadakan halal bihalal, baik di masjid, di musola, di kantor, di sekolahan, di mal, bahkan lewat daring, lewat virtual halal bihalal. Sebetulnya apa itu halal bihalal? Nah, halal bihalal itu adalah yang pertama asli made in Indonesia, asli produk Indonesia. Kalian tidak akan menjumpai halal bihalal di negara selain Indonesia. Sebab halal bihalal walaupun kalimatnya itu bil Arab, seolah-olah bahasa Arab halal bihalal, tapi itu asli Indonesia dan tidak ada di kamus bahasa Arab. Kalian pergi ke luar negeri, di Arabnya sekalipun enggak ada itu istilah halal bihalal. Halal bihalal itu asli made in Indonesia. Lalu kapan halal bihalal itu ada, halal bihalal itu muncul istilahnya? Yaitu ketika matur kesuwun. Nah, baik, biar kita tahu sejarah halal bihalal itu asli Indonesia. Siapa pencetusnya? Bahwa dahulu pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Setelah itu, beberapa tahun setelah itu, di tahun 48 bangsa Indonesia mengalami disintegrasi bangsa. Ngerti beli Jono? Beli. Mengalami perpecahan. Di sisi lain ada DITII, ada munculnya embrio-embrio PKI dan sebagainya. Pada saat itu bangsa Indonesia mengalami perpecahan. Di antara para elit politik itu saling senggol menyenggol, saling tuding menuding, saling salah menyalahkan, sehingga tidak mau duduk bersama untuk membicarakan kemaslahatan bangsa. Walhasil Bung Karno memanggil sosok kiai yang sangat luar biasa, yang sangat visioner, pandangannya sangat jauh, dan pemikirannya itu sangat arif bijaksana. Siapa itu? Yaitu Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri NU. Dipanggil Mbah Kiai Wahab, Mbah Kiai, bisakah datang ke istana? Ya, kemudian Bung Karno mengatakan, ini bagaimana Pak Kiai, kondisi negara kita, mereka para pejabat elit politik saling bersitegang. Ya sudah, kata Mbah Kiai, adakan saja silaturahim, adakan saja silaturahmi. Kemudian kata Bung Karno, lah itu sih sudah biasa Pak Kiai. Kalau silaturahmi kan sudah umum, sudah biasa, paling juga nanti setelah itu bengkerengan maning, ngerti bengkerengan nih? Tukaran maning. Ya sudah begini,
Ari kiai kang pinter kono jawabannya. Mikir kang arif, kang bijak, sehingga melahirkan buah pemikiran ide yang kreatif. Kata Mbah Kiai Wahab Hasbullah mengatakan begini Bung Karno, mereka para elit politik, para pejabat pecah belah, saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu dosa, dan dosa itu hukumnya adalah haram. Karena dosa itu haram, maka mereka harus dikumpulkan dalam satu wadah untuk saling menghalalkan. Walhasil sebut saja namanya halal bihalal. Agar apa? Mereka para pejabat duduk bersama, saling bersilaturahmi, halal bihalal. Yang tadinya punya salah si A dan si B, punya persoalan saling tuduh menuduh, kemudian saling singgung menyinggung atau saling menyalahkan. Itu mereka duduk bersama, kemudian saling menghalalkan, saling pangapura wis konon. Nah, itulah lahir daripada nama halal bihalal. Sampai saat ini kita gunakan. Itu adalah buah pemikiran, buah istilah yang diciptakan oleh Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Luar biasa. Mari coba kita bedah, kita rekonstruksi buah pemikiran daripada Mbah Kiai Wahab. Kenapa pada saat bulan Ramadan difokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Ada harapan kita untuk dihapuskan dosanya dengan Allah. Kemudian selepas bulan Ramadan, itu adalah momentum terbaik, waktu yang tepat kita untuk saling bersilaturahmi, saling memaafkan. Maka buah daripada pemikiran itu lahirlah acara-acara setelah bulan Ramadan masuk hari raya Id. Setelah itu saling bermaaf-maafan, saling meridho-ridhokan, saling ridho. Kita gali lebih jauh pemikiran Mbah Kiai ini sampai menghasilkan pemikiran semacam itu. Sebab apa? Sebab namanya Islam itu harus universal. Seperti Blito, harus secara menyeluruh, kafah harus secara totalitas. Wong bakal pengen dadi wong Islam kang bagus, Islam kang bener-bener Islam, itu harus totalitas. Kita baik dengan Allah, juga kita baik dengan manusia. Kita nggak cukup kita baik dengan Allah saja, tapi dengan manusia nggak baik. Atau sebaliknya, dengan manusia kita baik, tapi dengan Allah nggak baik, nggak sholat, nggak puasa, tapi sama orang baik, nggak pernah mencaci, nggak pernah menghina, tangannya enteng untuk menolong orang, tapi disuruh sholat embuh godek baik. Dikongkon sholat orang wajib, sholat mah orang wajib, ngapain sholat? Kang penting kan kita baik, kang penting kita iku beli nyakiti uang. Gua apa sholatku beli wajib. Wah, dasar krowak ngomong-ngomong. Islam tidak mengenal dikotomi, pemisahan antara hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Dua-duanya itu harus berjalan baik. Ibarat sebuah mata uang, sisi kanan dan sisi kiri bolak-balik itu kudu harus ada utuh gambarnya. Nggak boleh salah satunya hilang. Beli payu, kita duit pirang gepok pelamun gambarnya seiring, beli payu ya John. Enak yang lempus bae.
Nah, balik maning, karena Mbah Kiai Wahab berpikir bahwa memang seharusnya demikian. Kita 1 bulan penuh fokus ibadah ning Gusti Allah terus. Setelah itu adalah momentum kita berhari raya dengan cara kita saling bermaaf-maafan, saling mengingatkan kebaikan satu di antara yang lain. Karena Islam itu enggak mengenal pemisahan. Kita puasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang yang takwa. Nah, takwanya itu bukan takwa yang setengah-setengah. Artinya saat di masjid saat ini kita takwa, kita sholat, kita ngaji, kita bersalaman dan sebagainya. Tapi di saat di luar masjid pun kita harus takwa. Oh, barang letak digawa. Bakal jono si takwa ku takut istri tua. Barang letak digawa. Nggak ada penyekatan, nggak ada pemisahan. Kita di masjid takwa, di pasar takwa, di sekolahan takwa. Judulnya Bang Haji beli mangkat. Beli mangkat Pak Agung. Jadi kita beribadah itu harus total, harus totalitas. Nggak boleh kita ibadah dengan Allah saja, ibadah mahdoh, kita sholat puasa bagus, oke, top. Tapi kita dengan sesama manusia harus baik. Puasanya oke, sholatnya oke, ngajinya oke. Tapi sama teman saling bertengkar, karo batur ece-ecean, karo batur saling menyakiti. Ada saudaranya yang membutuhkan uluran bantuan kita, beli gelem ditolong, maka itu belum bisa menjadi seorang muslim yang utuh. Jangan menyempitkan makna daripada ibadah. Dianggapnya orang itu cukup ketika dia rajin sholat, rajin puasa, itu saja cukup. Belum, karena ibadah itu sangat luas. Seorang siswa belajar sekolah ibadah, kita berangkat ke kantor mencari nafkah ibadah. Kalau kita niatkan itu dengan niat yang baik, maka bernilai ibadah. Sesuatu yang asalnya itu mubah, yang diperbolehkan, kemudian kita niatkan sebagai ibadah, maka jadi ibadah. Contoh sederhana, kita mau nyari rumput, lurus suket ning kebon, kan itu perkara yang sepertinya biasa saja, lurus suket ning kebon. Tapi kalau kita cerdas beramal, seandainya itu memang nyari rumput itu untuk makan hewan, untuk kambing misalkan, kita niatkan, ya Allah saya niat berangkat mencari rumput nganggo makani wedhus, ambiran wedhus sehat, lemu bisa disembelih, dipangan ning wong Islam, dipangan ning wong pirang-pirang. Kan sepele luru suket, jadi ibadah. Mengantarkan kopi, kalau nggak diniati ibadah semacam itu, yang dapat cuma yang nganterin kopi saja. Diniati ibadah, ya Allah saya ingin menyenangkan teman saya. Jadi payah jono sih diet. Jadi wong Islam iku kudu full totality, kita baik dengan Allah, baik dengan manusia. Karena itu
adalah muslim yang ideal, wong Islam kang ideal. Maka di momen yang baik ini marilah kita semua belajar untuk bisa berbuat baik kepada sesama kita. Dimulai dengan apa? Dengan kita itu senantiasa mudah memaafkan orang lain. Pangapuro. Dengan kita bermental siap memaafkan orang lain. Karena kalau kita punya mental kita itu mudah legowo menerima maaf orang lain, bahkan sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, kita sudah merelakan kesalahan mereka, maka itu adalah mental muslim yang baik. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa ciri wong kang bertakwa yaitu diantarai alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Siji yaitu wong kang sering infak, sering berbagi, sering membantu, nolongi, walaupun keadaannya itu saat sulit, lebih-lebih saat lapang. Lagi angel infak, lagi gampang ya luwih nemen infake. Itu adalah ciri wong takwa. Bukan saat kita lagi seneng saja kemudian kita infak, tapi di saat susah pun kita harus bermental untuk terpanggil menjadi hamba-hamba Allah yang mudah untuk berinfak. Kemudian apa? Mentalnya juga ciri-ciri orang yang bertakwa, wal kazimina ghaiz, yaitu wong kang aja dadi wong kang senggol bacok. Aja dadi wong kang senggol bacok. Artinya apa? Mampu menahan dirinya dari sifat marah-marah, titik-titik nyewot, dikit-dikit marah, dikit-dikit mencu. Hah? Mancing emosi. Jadi jangan dikit-dikit emosi, jangan dikit-dikit marah. Kita harus mampu bermental untuk tahan marah. Karena seseorang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dengan pukulannya, laisa syadidu bisyur'ati. Bukanlah orang yang kuat itu adalah kuat yang ahli memukul, tapi innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Wong kang orang yang mampu menguasai dirinya saat marah. Saat kita dihadapkan dengan keadaan yang gak enak, mungkin barangkali ada temennya yang membuli, ada temennya yang ceplas-ceplos ngomongnya, kita harus mampu bermental baja. Bukan baja sih kekencengan wis loh, hah? Artinya begini, memang betul manusiawi ketika ada orang itu, misalkan ada yang berkata tidak baik kepada kita, kemudian kita ada rasa kita nggak suka dengan itu, tapi kita sebagai muslim yang baik harus berusaha mampu bermental wal kadzibinal ghaiz. Kita harus mampu bermental itu. Kita jangan sampai kita menjadi wong-wong kang akas, nembe di apa arane di ece setitik bae nyewot. Biarin sajalah apa kata orang, biarin apa kata orang mau ngomong apa kek. Wah jeku je si anu ento mandeng ya ganti besi je. Iya. Jadi ada orang nyinyir kita, nyinggung kita, wis biarin saja.
Anggap saja itu radio bodol. Oh, bisa wong jawab. Anggap saya radio bodol, biarin lah. Kita tahan. Karena apa? Dengan kita berusaha menahan marah kita, itu akan melahirkan jiwa-jiwa yang tenang. Orangnya akan tenang. Karena apa? Sudah kebal. Beda dengan orang yang dikit-dikit tersinggung. Ada temennya nulis status, tek, wah das denggol pun angker baik. Karena dirinya merasa denggol, tersinggung. Padahal yang dimaksud denggol itu orang sana-sana. Jadi ya Allah, kita harus jangan jadi orang yang pemarah, dikit-dikit marah. Kemudian lagi wal afina anin nas. Kita sesama manusia, kita mudah memaafkan. Itu yang disebut dengan ciri daripada wong kang takwa. Bahkan dalam satu hadis disebutkan min akhlaki ahli dunya wal akhirah, yaitu akhlake wong kang terbaik ahli dunia dan ahli akhirat, diantaranya adalah 3. Yang satu, ini berat semua, ini berat. 3. 1, anta'fuwa amman zalamak, yaitu memaafkan orang yang menzolimi kita. Mesem nyengir ning wong kang merenguti kita, ayo bisa beli. Mesem ning wong kang merenguti kita, abot. Tapi itu adalah ciri akhlak wong kang terbaik dunia dan akhirat. Kemudian yang nomor 2, antu'atiya man haramak, mampu memberi kepada orang-orang yang medit. Ayo wani beli. Ada orang pelit kepada kita, kita beri. Nah ini mental yang bagus. Ada orang medit kepada kita, tapi kita tetap loman kepada dia. Tapi kadang-kadang kan kita enggak. Pengen ngasih apa? Misalkan ngasih berkat, kita syukuran bikin berkat. Temennya yang baik dikasih, temennya yang dekat, yang suka berbagi juga kepada kita, kita kasih. Giliran ada satu teman yang medit koret, kita katakan apa? Wis baiklah, wong kunci medit aja dipai maning. Nah, ini salah. Justru dia itu karena dia pelit, maka kita kasih dia, kita berikan dia. Itu adalah mental akhlake wong kang bagus dunia akhirat. Senajan wong kan medit, senajan wong kan lilok ngupai kita, tapi kita kudu wani duwe sifat mental, kita kasih dia. Nah, yang nomor 3 mentalnya adalah antasila man qata'aka, menyambung silaturahmi, ngejak wawuan ning wong kang mutus silaturahmi. Ada teman kita misalkan, dia itu ngejak tukaran kepada kita, ngejak bertengkar kepada kita, sehingga dia berkata gini, kamu bukan temanku lagi, kamu musuh saya nggak sudi jadi temanmu. Kepada orang yang demikian kita mampu ngawiti apa berarti? Memulai untuk menyambung lagi silaturahmi. Nyelondo loh bahasa dawane. Eling-eling bari wong apa namanya pendawukan dini. Nyelondo itu bahasa lama. Hah? Ya makanya penuaan dini. Nah, kita harus mampu nyelondo. Memulai. Ada di antara saudara kita mungkin karena perkara apa bertengkar, kita mulai nyelondo. Memulai untuk bisa menyambung kembali tali silaturahmi. Maka ayo kita bersama-sama kuatkan persaudaraan kita. Kita semua itu sedulur, kita itu semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, kabeh wong mukmin sedulur seiman.
wa aslihu baina akhwaikum. Maka ayo perbaiki, dibagusi hubungane, jalinan tali persaudaraane, sebab kalau kita kuat bersaudara, maka semua hajat-hajat kita yang berkaitan dengan hablum minan nas itu akan tercapai dengan baik. Kalau kita baik dengan teman, baik dengan tetangga, maka saat kita membutuhkan bantuan mereka, itu mereka tanpa diminta sudah akan menawarkan bantuannya. Kalau nggak percaya, buktikan saja. Kita baik kepada orang, kita baik kepada tetangga, kepada saudara, baik, nggak ada rasa dendam, nggak ada permusuhan. Kemudian kita punya hajat, misalnya apa hajat? Kita misalkan nyunati jono, iya, saya mau hajatan nyunati jono, karena saya misalkan baik kepada tetangga, baik kepada saudara, baik kepada semua orang, maka di saat hajatan itu berapa banyak tamu yang akan datang dengan sukarela, dengan hati yang ridho. Balik pragat hajatan tuku motor anyar ngandel bi. Sebab apa? Wong tekai ake. Wong tekai ake karena apa? Seneng seduluran. Sebab wong kuniku selalu gawe bagus ning wong. Tapi coba bayangkan sebaliknya. Kalau ada orang sama tetangga nggak baik, sama teman nggak baik, sama sedulur nggak baik, semuanya nggak baik. Coba gelar hajatan nyunati jono. Hah? Kang teka wong 11 bagian untung. Loh, artinya begitu. Sapa wonge man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Jadi Kanjeng Nabi barang siapa memenuhi hajatnya orang lain, kita bantu hajatnya orang lain, maka kita akan dibantu oleh Allah hajat kita. Kita kalau mau dibaikin sama Allah, kita harus baik kepada Allah, juga baik kepada sesama manusia. Islam nggak kenal yang namanya permusuhan. Sejelek apapun teman kita adalah teman kita, nggak boleh kita anggap musuh. Apapun perbedaannya, pandangan karena perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perbedaan politik, perbedaan pilihan, capres, camat, caleg, gara-gara pilihan kubu tugel hubungan, na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara persoalan apa? Pilihan kades, pilihan kubu, yang A kubunya A, yang B kubunya B, pragat pemilihan gulet, sebab yang jadi A, yang B nya marah kepada si A. Gara-gara kubu gulet, gara-gara presiden gulet, la ilaha illallah. Jangan sekali-kali kita memutus hubungan silaturahmi. Sebab apa? Ki kang pok-pogane ngeri, yang terakhir menyeramkan itu bagi orang-orang yang memutus silaturahmi itu apa? Ancamannya la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Ora bakal manjing surga wong sing megot tali silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi tidak akan manjing surga, tidak akan masuk surga, karena Allah nggak suka di mana ada sekelompok orang yang saling bertengkar, nggak suka. Jaminan kalau di antara kita saling bertengkar, maka di situ akan ada terus sesuatu yang tidak menyenangkan, entah musibah, bala, bencana dan sebagainya. Maka mari kita manfaatkan ini semua di antara anggota Irmanu. Ayo semuanya saling membangun solidaritas. Kita saling bekerja sama, bersama-sama untuk memajukan Irmanu. Kita aktifkan kegiatannya bareng-bareng bersama-sama. Juga di luar sana pun kita, karena kita itu apa, sudah menjadi bagian daripada Irmanu, Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah, maka kita itu saat di luar
kudu kang bagus. Kita cukulan apa cukulan? Lulusan, keluaran. Kita hasil daripada kita bermarhabanan, bersolawatan, ngaji adalah saat di masyarakat iku kita kudu bagus. Bagus tutur katai, bagus tindakane, bagus pakaiane, bagus segala-galanya. Hah? Ari wong sing wis gawaan aja macem-macem. Kowe toli dipulas, dipoles. Cungur wis baru pengek ditambahi nganggo apa? Tambahi kok didempul. Wis lah aja suwe-suwe jam 10.